Halo, assalamualaikum teman-teman trader semua dimanapun Anda berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Di video kali ini kita akan membahas mengenai update pergerakan gold dan BTC. Jadi langsung saja kita ke inti pembahasan. Nah, jadi teman-teman saat ini gold sudah mencapai all time high terbaru di level 4.600 begitu ya. Nah, kemudian menjadi pertanyaan, apakah gold akan terus menciptakan all time high baru di minggu ini? Kita akan lihat di chart berikut. Jadi di penembusan hari ini, teman-teman perlu ketahui bahwa level 4.550 yang sebelumnya menjadi high, kemudian terjadinya engulf yang cukup kuat di sini belum berhasil mengubah arah daripada XAUUSD ya. Kita lihat bahwa tren daripada gold berdasarkan trend line ini masih sangat kuat begitu. Kemudian di manakah letak target akhir gitu ya? Setidaknya pada periode di kuartal pertama di 2026 ini akan menjadi titik pemberhentian yang potensial bagi gold. Kita akan cari di time frame yang lebih kecil. Di H4 teman-teman perlu lihat bahwa indikator momentum stokastik kita masih menunjukkan kekuatan yang solid ya. Untuk gold ini masih terus membentuk higher high baru. Namun teman-teman perlu ketahui bahwa terjadinya gap-gap di area bawah di 4.300 ini kita bisa tandai sebagai gap pertama ya. Kemudian di level 4.500 begitu. Gap yang mana terjadinya hari ini pada saat pembukaan sesi di sesi Asia tanggal 12 Januari hari Senin begitu. Belum berhasil ditembus sampai dengan sesi Europe saat ini begitu. Nah, artinya apa? Sooner or later teman-teman bahwa di level-level ini akan terjadi koreksi dan gap cepat atau lambat akan tertutup begitu ya. Dan itu yang perlu jadi warning sign bagi kita sehingga kita tidak boleh FOMO begitu. Memang betul emas akan tetap all time high berdasarkan daripada gejolak geopolitik yang terjadi saat ini di mana Amerika setelah berhasil mengeksekusi menangkap presiden daripada Venezuela, banyak beredar kabar bahwa Amerika cepat atau lambat juga akan menginvasi Denmark begitu atau Greenland yang mana akan terjadi berpotensi gitu ya menghadapi pertempuran di battlefield di Greenland begitu. Dan ini yang perlu kita waspadai teman-teman. Oke, sekilas mengenai geopolitik ya. Jadi pada intinya adalah bahwa geopolitik masih sangat memanas dan emas masih akan terus berpotensi lanjut ke atas gitu. Oke, di sini kita punya target daripada cup and handle di sini ya. Sedikit cup and handle kecil. Yang mana di sini kita punya inverted head and shoulder. Yang 4 yang mana targetnya sudah sampai. Oke. Ini sudah sampai. Kemudian ini teman-teman bisa bilang sebagai scallop pattern ya ataupun cup and handle pattern. Namun saya lebih memilih ini sebagai scallop karena merupakan pattern continuation daripada pattern pembalikan begitu teman-teman, karena cup and handle biasanya terjadi di bawah bukan di atas. So kalau kita ukur daripada tinggi pattern yang terbentuk saat ini baru-baru ini ya, pada dasarnya emas sudah mencapai level tersebut begitu di 4.595. Jadi mari kita tandai level pertama kenaikan emas sudah tercapai begitu. Kemudian di manakah target berikutnya akan menjadi tujuan daripada gold? Kita akan menarik Fibonacci external retracement dari sini dan kita menemukan bahwa level 1618 di mana golden ratio-nya saat ini ada di level 4.722. Yang mana ini sangat potensial untuk disentuh ya dalam minggu ini atau minggu ke depan gitu. Karena rally masih terus terjadi di komoditas baik silver, gold, nikel gitu. Jadi apa yang bisa kita lakukan gitu ya? Bagaimana kita bereaksi terhadap kenaikan market saat ini? Yang pasti teman-teman, kalau teman-teman mau buy, pastikan teman-teman mendapatkan titik entry terbaik melalui pengamatan di time frame kecil paling tidak di H1 ya, begitu, paling tidak di H1. Nah, untuk gap pertama yang kita punya, gap paling dekat saat ini dari harga terkini yaitu 4.520. Ini bisa dijadikan entry pertama karena kenapa? Gap ini confluence dengan order block yang terjadi di di minggu lalu di hari Jumat begitu. Jadi sooner or later ketika harga menyentuh begitu ya, ada koreksi cepat yang terjadi lalu dia menyentuh 4.520,
Teman-teman bisa menggunakan stop loss ini sebagai acuan stop loss di 4.480. Di sini merupakan opportunity buy yang cukup baik. Oke. Di zona ini merupakan opportunity buy yang cukup baik begitu ya. Jadi supaya kita tidak pasang posisi terlalu tinggi di atas begitu. Nah, kemudian untuk target kedua kita kembali ke H4 ya. Kita punya 4.717. Bagaimana harga akan sampai ke sini? Harga sangat simpel. Apabila harga berhasil menembus level di 1272 Fibonacci external retracement, yaitu di 4.620, maka potentially gitu ya, harga akan cepat sampai ke 4.700. Dan triggernya cukup banyak saat ini. Khusus yang beredar mengenai intervensi Donald Trump terhadap The Fed, terhadap Jerome Powell, yang mana dibalas oleh Powell sendiri begitu ya, menggunakan video balasan daripada press release-nya di media yang teman-teman sendiri bisa saksikan gitu di internet, banyak sekali. Jadi berita-berita yang akan muncul ini akan mendorong gitu ya harga emas untuk lebih cepat naiknya gitu. Yang pasti kita tidak boleh FOMO, teman-teman. Kita harus punya strategi yang solid bahwa di zona-zona tertentu gitu kita harus menunggu gitu ya, sabar menunggu. Oke. Jadi itu untuk gold. Jadi saat ini tidak ada rekomendasi sell dari saya. Cukup tunggu opportunity terbaik, opportunity buy saat ini yang bisa kita tunggu adalah di 4.520 sampai dengan 4.500 gitu. Atau strategi buy on breakout apabila harga menembus 4.600 gitu ya. 4.600 merupakan strategi breakout, namun saat ini kita belum melihat tanda-tanda bahwa harga akan cepat menyentuh level tersebut. Jadi tetap harus diwaspadai ya gitu. Kemudian kita beralih ke Bitcoin, teman-teman. Langsung saja. Nah, oke, untuk Bitcoin kita punya pergerakan harga yang saat ini masih dalam status konsolidasi yang cukup besar ya. Situasinya masih sangat konsolidasi atau masih sangat belum menentu gitu, belum punya arah atau dalam posisi sideways begitu. Nah, jadi kalau teman-teman lihat begitu ya, banyak sekali beredar analis yang bilang bahwa Bitcoin akan segera menyentuh kembali 114.000 begitu sebelum melanjutkan koreksinya, teman-teman. Nah, berita tersebut perlu diwaspadai karena saat ini masih belum ada kepastian mengenai arah daripada Bitcoin. Namun satu hal yang pasti adalah sideways itu sendiri begitu. Nah, ketika dalam posisi sideways, teman-teman harus bisa menandai dengan cermat begitu ya arah pergerakan saat ini yang terjadi begitu. Yang pasti ketika sideways terjadi gitu, akan ada ledakan besar yang muncul setelahnya gitu. Setelah pasar kemudian solid gitu ya, untuk menentukan arah begitu. Misalkan saat ini kita bisa melihat price action yang terjadi bahwa belum ada potensi higher high kalau menurut saya begitu. Kita perlu menandai bahwa zona yang terjadi saat ini merupakan zona pembentukan pattern begitu. Ini bukan sekedar konsolidasi biasa. Jadi konsolidasi yang kita umumnya tahu adalah kita menggambar secara horizontal atas bawah seperti ini gitu. Namun kalau teman-teman lebih cermat bisa diperhatikan bahwa pembentukan konsolidasi ini akan pada akhirnya membentuk sebuah pattern yang mana di sini saya bisa melihat bahwa akan adanya terjadi ascending triangle begitu. Ascending triangle secara penggunaan ini bisa merupakan biasanya merupakan continuation daripada pergerakan harga sebelumnya. Nah, kalau kita lihat pergerakan harga sebelumnya yang terjadi adalah penurunan yang cukup signifikan dari 120.000 sampai ke 80.000 begitu. Lalu kemudian apakah ini akan menjadi tanda pelanjutan? Menurut saya 70% most likely yes. Tinggal kita menunggu breakoutnya, teman-teman. Untuk targetnya sendiri kita bisa menandai high daripada low daripada patternnya kemudian sampai dengan high yang mana ini sekitar 14.000 US dollar. Kita bisa berekspektasi bahwa support di bawah ini akan menjadi zona yang cukup kuat begitu untuk menahan paling tidak BTC USD di jangka pendek short term begitu. Jadi teman-teman jangan langsung dulu collect Bitcoin ya, baik di spot maupun di futures. Jadi tetap tunggu potensi berikutnya. Kalau teman-teman mau short, ditunggu untuk breakout terlebih dahulu, konfirmasi harus jelas begitu ya. Namun kalau mau buy, silakan tunggu di level zona 75.000 sampai dengan 80.000 begitu. Jadi alangkah tetap baiknya
teman-teman tetap bersabar untuk menunggu area terbaik di Bitcoin gitu. Sekian untuk video kali ini teman-teman. Untuk update berikutnya saya akan terus pantau di video-video berikutnya, dan sampai jumpa. Semoga sehat selalu.